Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Aswad Channel. Oke, kali ini kita akan bahas pemain-pemain asing yang kabarnya yang pernah main di Liga Indonesia akan kembali di bursa transfer ini. Nah, ada siapa saja sih pemain asing yang akan kembali ke Liga Indonesia di bursa transfer ini? Dan juga ada pemain asing yang kabarnya akan berganti kostum atau berganti jersey di paruh musim kedua ini. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja, inilah Rio Sport edisi kali ini. Datangnya Flavio Beck Junior di PSIS Semarang menambah daftar pemain-pemain asing yang pernah tampil di Liga Indonesia yang dikabarkan akan kembali ke Liga Indonesia di bursa transfer Desember ini. Lalu, ada siapa sajakah para pemain asing yang dikabarkan akan kembali di Desember ini? Makan Konate. Nama Makan Konate besar di Liga Indonesia bersama Barito, PSPS, Persib Bandung, Arema FC, dan Persebaya Surabaya. Musim lalu ia berlaga di Liga Malaysia dan habis kontraknya di Desember ini. Ia pun dipastikan akan kembali ke Liga Indonesia, namun belum memilih klub mana yang akan ia tuju. Pasalnya ada beberapa klub di Liga 1 yang meminatinya, seperti Persib, Arema, PSIS, Persebaya, hingga Persija Jakarta. David da Silva. Kesuksesan David da Silva di Liga Indonesia tentu bersama klub Persebaya Surabaya. Ia seolah menjadi ikon Persebaya. Setelah kontraknya usai di Terengganu FC Malaysia, ia pun akan kembali ke Liga Indonesia. Beberapa klub coba meminatinya seperti Bali United, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, hingga Persib Bandung. Namun, kans Persib dan Persebaya paling tinggi untuk mendapatkan David. Jonathan Baumann. Namanya melejit bersama Persib di bawah asuhan Mario Gomez pada 2018 lalu. Sempat pindah ke Liga Malaysia, lalu ke Liga Indonesia lagi bersama Arema dan memilih hengkang karena polemik dengan pihak Arema. Kini ia bermain di Liga Ekuador. Kabarnya Baumann pun akan segera kembali ke Indonesia. Hal ini tak lepas dari akan datangnya kembali Mario Gomez untuk melatih salah satu klub di Liga 1, yakni PSM Makassar. Jadi kemungkinan Baumann pun akan ikut Mario Gomez ke PSM Makassar. Paulo Sergio. Gelandang asal Portugal ini sukses bersama Bayangkara FC dan Bali United. Sebelum memutuskan pulang ke Portugal karena pandemi, Sergio dikabarkan selangkah lagi akan berlabuh ke klub Liga Indonesia. Klub Bali United tentu menjadi pelabuhan utama Sergio. Thiago Amaral. Mantan pemain Barito Putra dan Persipura Jayapura ini pun dikabarkan akan kembali ke Indonesia. Dua klub santer akan mendatangkannya, yakni Persipura dan Persikabo 1973. Farsad Nur. Kapten timnas Afghanistan ini sempat bermain di Indonesia bersama Persib Bandung pada Piala Menpora lalu. Namun karena tak sesuai ekspektasi, akhirnya Persib pun melepasnya. Namun berkat penampilan apiknya bersama timnas Afghanistan, klub PSM Makassar dikabarkan tertarik memakai jasanya di bursa transfer ini. Samir Ayas. Ia adalah mantan pemain asing Persiraja Banda Aceh musim lalu. Karena pandemi, Samir akhirnya hengkang dari Persiraja. Kini Persiraja dikabarkan akan menarik kembali Samir untuk menggantikan Sori Murata. Boyan Malisik. Ia adalah idola bobotoh di era 2017 hingga 2019 lalu. Namun terdepak di era Robert Renalbert. Kabarnya Boyan akan kembali ke Indonesia. Klub Persita Tangerang dikabarkan tertarik pada bek berusia 35 tahun ini untuk menggantikan Adam Mitter. Ricardinho. Ia adalah pemain asing Persipura pada 2017 lalu. Ia sukses bersama Persipura.
Kabarnya pihak Persipura telah menghubungi Ricardinho untuk bergabung kembali di bursa transfer ini. Diogo Campos, penyerang asal Brazil yang sukses bersama Persebaya ini dikabarkan akan segera merapat bersama Barito Putra. Diogo diplot menggantikan Alexander Rakic yang dianggap tumpul di lini depan Barito Putra musim ini. Mahmoud Eid, penyerang asal Palestina berpaspor Swedia ini kabarnya pun akan segera merapat ke salah satu klub Liga 1. Persik Kediri dikabarkan santer akan mendatangkan pemain yang dijuluki Ibrahimovic-nya Asia ini. Loris Arnaud, mantan pemain Persela ini dikabarkan akan segera bergabung dengan salah satu klub di Liga 1 di bursa transfer ini. Namun klub itu bukan Persela. Kabarnya Persikabo berniat kembali memakai mantan pemainnya ini untuk menggantikan Danin Talovic. Namun Arnaud harus bersaing dengan Castillon. Jika Persib meminjamkan Castillon ke Persikabo, maka Arnaud kemungkinan kecil gabung dengan Persikabo. Bruno Matos, pemain yang besar namanya bersama Bayangkara FC dan Persija Jakarta serta Madura United ini kabarnya selangkah lagi akan berseragam PSS Semarang. Hal ini dipertegas dengan pernyataan bos PSS Yoyo Sukawi. PSS pun sebelumnya telah mendatangkan Flavio Beck Junior yang juga mantan dari PSS Semarang untuk berlaga di seri keempat nanti. Melvin Lorenzen, performa buruk yang ditunjukkan penyerang Persela asal Brazil Ivan Carlos membuat posisinya terancam di Persela, apalagi usai gagal mengeksekusi penalti saat kontra Bayangkara FC. Alhasil Persela pun kalah 2-0 atas Bayangkara FC. Kabar terbaru, Persela dikabarkan akan menarik kembali mantan penyerangnya asal Inggris Melvin Lorenzen. Melvin sendiri sempat memperkuat Persela di Piala Menpora lalu dan mencetak 2 gol. Namun karena masalah administrasi dan kesepakatan yang tak tercapai dengan pihak Persela, Persela pun melepas Lorenzen. Kini di bursa transfer ini, kabar Lorenzen kembali mencuat. Usai dirinya mengatakan akan kembali ke Liga Indonesia di bursa transfer ini. Nah itu tadi beberapa pemain asing yang pernah tampil di Liga Indonesia yang kabarnya akan kembali ke Liga Indonesia di bursa transfer ini. Dan berikut ada juga pemain di musim ini, pemain asing khususnya yang akan berganti kostum. Ada siapa sajakah? Mari kita simak. Paulo Henrique, penyerang asal Persiraja Banda Aceh ini sempat menjadi buruan banyak klub karena ketajamannya, seperti PSIS, Persib Bandung, Arema FC, dan Persija Jakarta. Namun 3 klub mundur dari perburuan Henrique. Kini tinggal Persija Jakarta saja yang dikabarkan masih berminat. Jadi ada kemungkinan Paulo Henrique akan berganti kostum menjadi Persija Jakarta. Geoffrey Castillon, Castillon dikabarkan akan dilepas Persib di jendela transfer ini, namun sebagai pemain pinjaman. Ada beberapa klub yang kabarnya meminati Castillon, seperti Persela dan Persikabo. Yosef Ejejari, pemain ini paling diburu di bursa transfer ini. Meskipun pihak Persik Kediri bersikukuh tak akan melepas bomber andalannya ini, namun dengan uang apapun bisa terjadi. 2 klub mengincar Ejejari, yakni Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Bahkan Persebaya rela barter antara Jose Wilson dengan Ejejari plus ditambah 1 pemain tengah yakni Hambali Tholib agar bisa datangkan Ejejari. Jose Wilson, jika rencana Persebaya menukar Ejejari dengan Jose Wilson terjadi, maka di bursa transfer ini Jose Wilson akan berseragam Persik Kediri. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Ketika salah selalu komentarkan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport.